Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku yang sholih dan sholihah, kelas 4 Pulau Jawa. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmatnya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring sampai detik ini. Tetap semangat ya anak-anakku kelas 4 Pulau Jawa. Walaupun kondisi PPKM, kita harus tetap semangat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS, keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pembahasan kali ini adalah keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Yang kedua, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Yang ketiga, keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Anak-anakku sekalian, jenis keragaman yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam pulau dan juga memiliki beraneka ragam adat istiadat, suku, kemudian bahasa, agama, bahkan kebudayaan, kesenian, dan makanan khasnya pun juga banyak, masing-masing daerahnya memiliki. Jenis keragaman yang pertama yaitu sosial. Coba perhatikan, tempat tinggal, keberagaman dari segi sosial itu ditentukan oleh tempat tinggal. Tempat tinggal kita ada yang di pedesaan dan ada juga yang di perkotaan. Coba lihat di sini nuansa pedesaan sangat asri, hijau, dan segar, yaitu banyak ditumbuhi padi-padi di sawah. Hamparan sawahnya banyak di pedesaan. Sedangkan di perkotaan itu kondisinya macet, banyak mobil-mobil besar, bis, mobil-mobil pribadi, bahkan motor-motor juga terhampar di sana, mengalami kemacetan. Kemudian keberagaman dari segi sosial, yaitu yang kedua pendidikan. Pendidikan di perkotaan lebih mengutamakan pendidikannya, banyak yang pendidikannya tinggi-tinggi, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2, bahkan juga S3. Sedangkan di pedesaan penduduknya masih belum begitu mengutamakan pendidikan karena keadaan dan lingkungan atau tempat yang jauh. Kemudian keberagaman sosial yang ketiga yaitu profesi. Profesi yang ada di perkotaan biasanya penduduknya itu ada yang profesinya sebagai dokter, insinyur, kemudian pengusaha, bahkan ada juga yang tukang cukur rambut, atau juga pengacara, atau juga guru, dan lain sebagainya. Sedangkan di pedesaan tidak ada seperti ini profesinya, yaitu petani. Kemudian yang kedua, keberagaman dari segi ekonomi ditentukan dari agraris, yaitu tempat di mana masyarakat itu tinggal. Di perkotaan itu banyak gedung-gedung yang tinggi, sedangkan di pedesaan itu lahan-lahan pertanian yang masih luas. Contoh kita lihat di sini padi yang masih ada di pedesaan ya. Di perkotaan mana ada padi, sudah tidak ada, adanya gedung-gedung yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ekstraktif. Mengambil SDA langsung dari alam. Contohnya di sini ada alat yang bisa digunakan untuk menggali tanah, misalnya dengan tenaga manusia mengendalikan kendaraan tersebut, bisa digunakan untuk dimanfaatkannya. Kemudian yang ketiga dari segi keragaman ekonomi yaitu perdagangan. Biasanya itu di sini di pasar-pasar, penjual-penjual sayuran dan lain sebagainya diangkut dari pedesaan kemudian menuju kota. Itu ramai sekali karena kita sangat membutuhkan semua jenis sayuran dan makanan, bahan pokok makanan yang lain. Yang keempat yaitu jasa, keberagaman ekonomi. Yang keempat yaitu jasa. Di sini ada jasa dokter, pengacara, tukang cukur, guru, dan lain sebagainya ya yang ada.
Yang selanjutnya keberagaman dari segi budaya, yaitu yang pertama upacara adat. Semua daerah mempunyai adat istiadat upacara adat seperti halnya ini di Bali. Kemudian di Betawi, DKI Jakarta juga ada yang namanya palang pintu yang dipakai ketika upacara pernikahan. Kemudian yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat seperti rumah adat Joglo di Jawa, kemudian rumah adat di Minang, kemudian ada juga di Betawi rumah adatnya yaitu kebaya dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang lain juga memiliki. Kemudian pakaian tradisional seperti halnya pakaian Abang None dari Jakarta, kemudian juga dari daerah-daerah lain juga memiliki pakaian adat tradisionalnya. Selanjutnya yaitu makanan khas. Seperti halnya ini, ada sayur ketupat ketika lebaran ada tuh. Daerah Betawi mempunyai ciri khas ini. Kemudian daerah lain juga memiliki seperti misalnya gudeg dari Jogja ya, atau papeda dari Papua dan lain sebagainya. Semua itu adalah keberagaman dari segi makanan khas mereka. Yang selanjutnya keberagaman etnis, yaitu tipe fisik masing-masing daerah berbeda. Daerah Jakarta, Betawi dengan orang Sunda, orang Jawa, orang Papua dan lain sebagainya, semuanya berbeda baik dari kulit, rambut, bahkan dari warna mata dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahasa Jakarta, Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, semuanya saling berbeda namun dipersatukan dengan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi. Di sini contoh ada beberapa bahasa, ada yang dari Minang, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Bali. Kemudian selanjutnya yaitu keberagaman dari segi agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada 6, yang terakhir yaitu Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian anak-anakku yang sholih dan sholihah, apa sih manfaat keberagaman tersebut? Yang pertama adalah menjadikan Indonesia istimewa terutama di mata dunia. Yang kedua, menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang membedakan dari bangsa yang lain di dunia. Yang ketiga, menumbuhkan nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tetap bersatu, yaitu saling hormat menghormati, menghargai, saling bekerja sama untuk kepentingan bersama, saling tolong menolong antar manusia yang mengalami musibah ataupun kesulitan, saling bergaul dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan kita, baik itu jenis kulit, agama, suku dan lain sebagainya. Semua itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga kita harus tolong menolong, saling hormat menghormati, sehingga tercipta kerukunan antar kita, hidup saling berdampingan walaupun saling berbeda. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika belum bisa memahaminya, nanti bisa bertanya pada session pembahasan materi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti latihannya ada di bagian bawah, halaman berapa nanti kalian bisa lihat ya. Mudah-mudahan semuanya ini membawa manfaat buat kita. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.